selalu masif dengan ucapan terima kasih, Iya. tapi juga Apresiasi. ya betul. Terus ada yang nambahin, Iya, benar. informasi, dan banyak rasa penasaran juga yang pengennya sih bisa dipuaskan ketika hadir dalam bentuk event or fair. Nah, kali ini rasa penasarannya itu bisa jadi cukup tebal dibandingin sama rukun-rukun iman yang lain ya. Benar. Beriman sama Allah, Iya. Rasulullah, Al-Quran, kiamat, malaikat. Sama di paling terakhir itu ada qada dan Qadar. Iya. Takdir baik dan takdir buruk. Takdir. Oke. Ini dia. Secara awam nih, Ustadz, saya ngerasanya yang lain tuh terjelaskan lah. Ya. Tapi kalau beriman kepada takdir, Ya. takdir ada takdir baik, takdir buruk. Pertanyaan turun itu jadi panjang sekali. Benar. Dan ini menurutku adalah penjelasan yang paling sulit kalau aku jelasin tentang Islam. Sulit banget menurutku karena salah dikit ini menimbulkan efek yang besar. Dan Indonesia menurutku adalah salah satu tempat di mana pemahaman ini kurang tepat. Betul sekali. Ini nanti akan nyampe ke sana. Tapi kan kalau kita beriman kepada Allah, kita ngerti kenapa. Kita bukan cuma sekedar nurut, bukan cuma sekedar percaya. Kita tuh beriman sama Allah, beriman sama Rasulullah. Betul. Levelnya tuh lebih tinggi daripada sekedar percaya sama Al-Quran, sama malaikat, sama kiamat. Tapi kalau diminta untuk beriman lebih dari sekedar percaya kepada takdir, terus kan jadi banyak sekali tanda tanya. Salah satu tanda tanya terbesar adalah mana yang takdir, mana yang bukan. Betul. Apakah yang terjadi ini takdir gua atau bukan? Takdir baik atau takdir buruk? Apakah ada free will? Betul. Itu menarik banget tuh. Orang kalau nanya apa itu qada, apa itu qadar, penjelasan awal Ustadz biasanya apa? Qada atau qadar, sebelum kita bahas tentang qada wal qadar ini definisinya dulu. Qada itu artinya adalah ketentuan. Qada itu sering dikatakan sebagai keputusan sebenarnya. Makanya dalam bahasa Arab qadi artinya adalah hakim. Oh. Ini agak sulit sih karena hakim juga bahasa Arab. Nanti kita akan bahas sih. Okay. Nah, jadi ketika dikatakan dalam bahasa Arab, hakim lebih tepatnya adalah qadi. Qadi artinya adalah orang yang memberikan keputusan. Jadi sudah ngetok palu itu namanya adalah qada. Qada artinya ketukan palu itu, keputusan ataupun ketentuan yang berlaku bagi seseorang, yang mengikat seseorang. Itu artinya adalah qada. Sementara qadar ini adalah sesuatu yang dalam bahasa Indonesia dikatakan kadar. Sesuatu yang ada di dalam sesuatu. Misalnya contoh kadar airnya di sini berapa persen, kalorinya di sini kadarnya berapa persen misalnya. Nah itu adalah kadar. Jadi kalau qada wal qadar ini bisa dikatakan adalah sesuatu yang berbeda, tapi maknanya interchangeable. Kalau misalnya kayak gini ya, orang Indonesia biasanya sering kali mendengar kata takdir. Takdir adalah pengkadaran. Artinya Allah sudah menentukan di sini kadarnya segini. Maka disebut dengan takdir. Kadang-kadang kalau misalnya orang Indonesia juga bilang ini sudah qadanya Allah, atau bisa bilang takdirnya Allah, atau qadarullah. Qadarullah adalah Allah sudah menentukan segini. Misal api itu panas, itu qadar. Air itu dari atas ke bawah, itu qadar. Jadi sesuatu yang bersifat ketentuan Allah, sunatullah. Nah jadi itu adalah definisi awal daripada qada wal qadar. Tapi yang dimaksud dengan beriman pada qada wal qadar adalah beriman pada setiap ketentuan Allah dan yang Allah berikan pada satu hal. Itu artinya kita menerima sepenuhnya. Aku ingin memulai penjelasan ini dengan satu kalimat sederhana. Dari mana kita tahu Allah ridho sama kita? Sederhana, kita ridho dengan ketentuan Allah. Makanya kalau seorang hamba merasa misalnya kayak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kena musibah misalnya ya. Aku sering bilang gini, aku nggak bisa ngasih nasihat pada orang kena musibah karena belum tentu kita bisa sekuat itu. Tapi kita cuma mau ngasih tahu tanda-tanda bahwasanya Allah ridho sama kamu adalah kamu ridho dengan semua ketentuan Allah. Dan ini adalah tanda aku bisa melihat bahwasanya kamu diridhoi oleh Allah karena kamu menerima ketentuan itu. Saya di sini aja udah cukup mengerti kurang lebih. Jadi saya selama ini salah sangka, Ustaz. Tentang qada wal qadar. Iya, jadi berarti beriman kepada qada dan qadar itu berarti adalah berimanlah kepada apa yang Allah udah tentukan beserta kadar-kadarnya. Benar. Jadi sesederhana itu. Ini lu terima, ini udah ketentuannya. Kadar yang lu dapatkan dari sebuah kejadian, itu terima juga. Benar. Harus beriman. Nggak boleh ngotot, nggak boleh kok gini sih Allah gitu ya. Betul. Dan itu menjadi sangat powerful ketika orang menempatkannya dengan tepat. Berarti
kalau kita sudah ngerti definisi seperti itu, pertanyaan tinggal kita kembangin mana yang qada, mana yang bukan. Karena problematika Indonesia seringkali mereka kira ini adalah qada atau takdir, ternyata bukan. Iya. Dan masih mau ngomong politik nih bentar lagi nih. Tapi soalnya bisa dijadiin contoh tuh. Bisa dijadiin contoh. Dan ada perkara-perkara yang misalnya mereka pikir ini bukan takdir, tapi sebenarnya adalah takdir. Oke, kalau gitu kita mulai dengan permasalahan sederhana manusia. Orang-orang termasuk stoik, para filsafat, para filsuf selalu membahas tentang permasalahan itu cuma satu. Ketika lu punya harapan, itu beda dengan lu punya realitas. Iya. Sesederhana itu. Iya. Tapi itu penjelasannya sederhana. Tapi kan masalahnya kan jadi besar. Karena senantiasa manusia itu adalah tentang mengatur harapan dan realitas. Orang bilang semakin besar jarak di antara harapan dan realitas, semakin besar masalah lo. Berarti solusinya adalah either cuma dua nih. Cuma dua. Satu, mendekatkan realitas pada kenyataan. Mendekatkan realitas pada harapan, atau mendekatkan harapan pada realitas. Cuma dua itu caranya, nggak ada yang lain. Oke. Permasalahan orang-orang barat ketika dia membangun sistem keyakinan dan sistem hidupnya dari semuanya karena aku, maka setiap kesalahan mereka pasti mikir, berarti pasti ada sesuatu yang salah dari aku. Wow. Dan itu menimbulkan stres. Ustaz, ini persis yang lagi diomongin sama psikolog saya. Oh gitu? Iya. Karena saya terlalu merasa semua tuh gara-gara in control. Saya. Iya. Manusia yang merasa semuanya in control, itu pasti stres. Karena bagaimanapun juga, kita not in control in everything. Berarti ini masalah orang-orang barat. Tapi dunia timur, Mas, itu senantiasa menjadikan kontrol itu justru bukan pada dirinya, dilepas total. Ketika ada sesuatu yang terjadi, ini karena alam. Ketika ada musibah, ini karena alam. Ketika ada begini, ini karena sesuatu di luar kita. Udahlah, pokoknya semua di luar kita. Makanya mereka senantiasa mencari solusi daripada mistika. Sebaliknya orang-orang barat itu mencari solusi dari logika. Logika ada batasnya, mistika nggak ada batasnya. Dua-duanya kacau. Maka Islam memberikan solusi, diletakkan di mana takdir ini. Oke, kalau gitu coba kita lihat. Di dalam ilmu stoik misalnya. Stoik itu kan gampangnya gini ya. Ya udahlah, lu kalau lu nggak mau sakit, lu nggak usah berharap. Tapi kan problem. Kan dunia barat berharap dan in control. Dia bilang ini salah. Di dalam dunia timur nggak usah berharap terus. Stoik itu gampangnya adalah filsafat timur yang masuk ke barat. Kalau mau gampangnya kan gitu kan ya. Karena di timur kan ya udahlah, gitu kan ya. Kalau di barat nggak bisa. Ini pasti ada yang salah. Ternyata udah dicoba tetap nggak bisa nih. Stres jadinya. Nah, Islam memberitahu di satu titik lu benar-benar harus berserah. Di satu titik lu benar-benar harus berusaha seolah-olah itu memang adalah kontrol lu. Jadi lu harus tahu mana yang lu ada kontrol, mana yang lu nggak ada kontrol. Sesederhana. Dan pemahaman itu sayangnya datang dari kebijaksanaan yang datang dari pengalaman ya. Betul. Nggak ada sainsnya. Nggak ada sainsnya, tapi bisa dipelajari. Makanya gini, makanya di dalam Islam sebelum terus kemudian membahas tentang qada wal qadar, Rasulullah lebih dulu mencontohkan tentang seperti apa prakteknya. Sehingga pertanyaan tentang qada wal qadar tidak pernah ada di zaman Rasulullah. Wow. Kebingungan itu, lebih tepatnya, kebingungan itu tidak pernah ada di zaman Rasulullah. Contoh misalnya, Rasulullah ketika perang Badar itu pakai baju zirah 2 lapis. Berdoa panjang banget sampai sahabat berkata gini, Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, itu setengah doamu udah cukup, udah jangan sebanyak, setengah aja udah cukup. Kamu udah pasti ditolong oleh Allah kok. Terus muncul pertanyaan kalau orang zaman sekarang, kalau Rasul begitu yakin dia bakal menang, ngapain pakai baju zirah 2 lapis? Bukankah keimanan pada Allah itu adalah yakin bahwasanya Allah tidak mungkin mewafatkan Rasulullah kecuali tugasnya udah selesai? Berarti kalau dia mati sekarang, tugasnya belum selesai, berarti dia bukan nabi dong. Kan itu kan dari sudut pandang keimanan. Tapi Rasul mencontohkan sehingga tidak ada pertanyaan itu. Sehingga para sahabat ngerti bahwasanya bentuk daripada keyakinan Rasulullah terhadap Allah pasti akan jagain dia, itu adalah pakai baju zirah 2 lapis. Kenapa? Karena itu masih di wilayah kontrol. Wow. Ini penjelasan yang harusnya disampaikan kepada orang-orang yang naik motor nggak mau pakai helm. Betul. Terus dibilang Allah sudah mencatat ajal kita. Sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ya kan? Nah, berarti untuk inilah Islam membahas tentang takdir.
Karena di zaman dulu orang-orang pemahaman juga mungkin tidak seperti itu. Maka Rasul meluruskan bahwasanya ketika kamu yakin bahwasanya Allah itu pasti akan nolong kamu, justru kamu akan lebih semangat dalam mencari itu. Tapi kalau misalnya kamu mengatakan bahwasanya aku percaya Allah akan jamin rezekiku, tidak akan hilang rezekiku kalau Allah sudah mau kasih aku, dan kamu malas-malasan, berarti kamu nggak paham tentang takdir. Tapi emang sulit, Ustaz. Banget. Sulit sekali ini. Banget. Menjelaskan ini, apalagi pada zaman Rasulullah ya. Betul. Susah sekali. Betul. Nah, coba lihat ya, di zaman Rasulullah. Rasul lagi menjelaskan gini. Tahu nggak teman-teman sekalian, kata Rasulullah. Allah itu sudah menentukan semuanya bagi kita loh. Allah sudah menentukan ketika kita ditiupkan ruhnya di umur 40 hari. Allah menentukan sudah bahwasanya kita itu akan jadi orang berbahagia atau orang yang sengsara. Dan sudah dicatatkan dari situ dia akan masuk surga atau masuk neraka. Dan mati sebagai orang yang husnul khotimah atau sulul khotimah. Ketika Rasul menjelaskan, muncul pertanyaan para sahabat. Ya Rasulullah, kalau gitu ngapain kita beribadah? Kalau semua sudah tertulis, semua sudah terjadi, semua sudah Allah tahu, siapa tahu nih kalau kita ibadah ternyata sudah tertulis masuk neraka, gak ada gunanya kita ibadah. Dan kalau kita sudah tertulis masuk surga, ngapain kita ibadah juga? Toh ujung-ujungnya masih masuk surga. Rasul dengar itu, tersenyum lalu berkata, Rasul tersenyum lalu berucap ayatnya adalah surat Al-Lail. Wa amma man a'ta wattaqa fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra. Artinya begini, dibacain ayat, siapa orang-orang yang beriman dan membenarkan balasan-balasan terbaik, maka dia akan dipermudah jalannya menuju kebaikan. Dan siapa yang merasa dirinya sudah cukup, mendustakan balasan-balasan yang terbaik, maka dipermudah jalannya menuju keburukan. Maka kata Rasul, beramallah karena setiap orang akan dipermudah sesuai dengan amalannya. Balasan-balasan itu tadi maksudnya apa ya? Sesuai balasan-balasannya. Aku pengen jelasin dulu. Bahwasanya gini, ketika Rasul jelasin gini, tahu nggak sih Allah itu sudah nentuin semuanya dan Allah tuh maha tahu. Di titik ini dalam pikiranku Rasul lagi jelasin kemahaannya Allah, bahwa sudah menjadi kewajaran bahwa Tuhan tuh maha. Dia maha tahu. Kalau nggak maha tahu bukan Tuhan dong. Dia maha menentukan dan segala macam. Tapi ketika lagi menjelaskan kemahaan Allah, dibawa pada para sahabat, setidaknya sahabat yang nanya kepada pertanyaan manusiawi. Lah, kalau Allah sudah tahu, ngapain kita berusaha? Rasul jelasin, sebenarnya kalian itu akan dipermudah menurut amalnya masing-masing. Jadi siapa yang nanti berbuat baik dipermudah menuju jalan kebaikan. Jadi tetap aja free will. Kalian yang milih. Kalau kalian milih yang baik, dipermudah jalannya menuju kebaikan. Kalau kalian memilih yang buruk, dipermudah jalannya menuju keburukan. Yang berarti kalau misalkan ini bukan Panji ya, misalkan ini Coki Pardede lah. Ya, misalnya ekstrim. Terus misalnya Coki Pardede udah dipastikan bakal masuk neraka nih, misalnya. Walaupun nggak tahu, Coki Pardede nggak tahu, tapi Coki Pardede dengar ada yang bakal masuk Islam, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Ya. Terus ingin beramal baik supaya mendekatkan diri dengan kemungkinan baik. Nggak free will dong. Nah, itu kalau kita mencampurkan antara kondisinya Allah dengan kondisinya manusia, itu kebingungan tuh datang dari situ. Contoh kayak gini, aku permudah. Makanya ini pembahasannya agak sulit. Betul. Aku coba permudah gini. Dalam konsep kita, waktu itu berjalan maju. Betul. Tidak mungkin mundur. Berarti apa yang sudah berlalu ada di belakang, yang sekarang terjadi ya sekarang, dan di depan ada yang namanya future. Itu adalah konsep menurut manusia. Tapi apakah konsep ini bisa di-apply pada Allah misalnya? Tidak mungkin. Justru bisa ke belakang. Betul. Sama seperti ketika kita berbicara tentang konsep waktu pada orang yang 2 dimensi. Gimana tuh maksudnya? Nah, contoh misalnya ya. Konsep waktu kita, kalau kita bilang ke yang 2 dimensi, itu pasti mereka juga nggak akan ngerti konsep waktu kita kayak apa. Iya. Karena mereka hidupnya cuma 2 dimensi kan. Di situ-situ aja tuh. Nggak bisa lebih daripada 2 dimensi itu. Apalagi kita jelasin pada yang 1 dimensi. Itu agak sulit. Oh, kalau nggak gini deh. Pernah main game, Mas? Main.
Game apa? Mario GTA. Bros, GTA tuh apa ya? Balapan ya? Balapan dan segala macam. GTA bukan balapan. Kayak apa ya? Kayak itu loh yang jadi orang maling mobil orang. Oh segala iya macam. iya. Nah, apapun lah gamenya ya. Nah, di situ ada konsep waktunya tuh, Mas. Iya. Tapi ketika kita ngelihat konsep waktu mereka, Iya. dan mereka bilang gini, bro, jelasin dong konsep waktu lu kayak apa. Iya. Oh iya. Nah, gimana? Lu di sana udah jam berapa? Kita bilang konsep lu sama konsep gue beda. Iya. Nah, jadi kalau kita apply hal yang sama ke konsep waktu dia, nggak akan works. Oke, understood. Artinya, ketika Rasul menjelaskan tentang Allah tuh maha, berarti Allah jelasin tentang Allah tuh pasti maha tahu, Allah tuh pasti maha segala-galanya. Allah maha segala-galanya, tapi kita tidak tahu. Oke, aku coba untuk ngambil satu contoh lagi. Kita pelan-pelan. Ada hakim nangkap maling, dan hakim ini memutuskan karena dia udah maling lebih daripada 4 dinar, potong tangannya. Lalu ketika dia mau dipotong, pencurinya bilang, tahan, jangan potong tanganku dulu, aku mau membela diri, boleh nggak? Boleh, silakan. Dia bilang gini, Pak Hakim percaya nggak kalau lu jadi Pak Hakimnya misalnya, Mas jadi Pak Hakimnya, percaya nggak Pak Hakim kalau Allah maha tahu? Percaya. Kalau begitu Pak Hakim, apa yang sudah terjadi barusan pencurian ini, Allah udah tahu atau belum? Tahu. Karena itulah Pak Hakim, kalau Allah sudah tahu, berarti Allah sudah ACC ini terjadi. Karena Pak Hakim, percaya nggak Pak Hakim, ketentuan bahwasanya kita berkehendak, Allah berkehendak, yang terjadi kehendak siapa Pak Hakim? Allah. Berarti Allah sudah ACC. Yang ketiga Pak Hakim, apakah Pak Hakim beriman pada Allah sudah menuliskan semua kejadian di Lauhul Mahfuz? Sudah. Berarti ini tidak bisa saya pilih. Ini bukan atas keinginan saya Pak Hakim. Bebas gak gua? Kalau hakimnya ngeblank sih bebas ya. Kalau hakimnya MK mungkin ya. Tapi yang terjadi adalah hakimnya malah motong tangannya, langsung plak potong tangannya. Loh, kenapa Pak dipotong? Aku sudah bela diri. Hakimnya bilang, itu kejadian Allah sudah tahu belum? Paham gak maksudnya? Logika yang salah dibalas dengan logika yang salah. Terus dia bilang, ini kehendak Allah bukan kehendak aku, bukan aku yang motong, Allah itu kehendaknya, dan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Lu cuma lupa balik aja halaman berikutnya. Nanti ini adalah logika yang salah. Jadi ketika ada seseorang dia menjadikan Allah ditarik seperti manusia, nah akhirnya itu terjadi kebingungan. Karena Allah berada di level yang berbeda dengan level kita. Orang-orang ulama sering bilang begini, pengetahuan Allah tidak berarti memaksa kita untuk melakukan seperti itu, karena Allah tahu kita tidak. Itulah kenapa disuruh beriman aja. Benar. Pada qada dan qadar. Qada dan qadar. Artinya sebenarnya pembahasan qada dan qadar tuh harus dikembalikan di awal, menyelesaikan permasalahan manusia tadi. Yang mana ketika realitasnya harus ditarik kepada harapan, mana yang harapannya ditarik pada realitas. Nah, qada itu terjadi di wilayah di mana realitasnya nggak bisa berubah. Qada terjadi di mana realitasnya nggak bisa berubah. Seperti misalnya? Seperti misalnya, bapak kita pasti mati. Kita pasti mati. Betul. Istri kita atau kita duluan yang mati. Itu realitas tuh Mas. Ketika aku pergi tahun 2020 aku pergi ke Turki. I see. Pulang-pulang Januari waktu itu Covid, dan waktu itu chaos di Indonesia, belum jelas semuanya. Tiba-tiba muncul kebijakan karantina 5 hari. Begitu kita sampai di Indonesia Mas, kita dapat kabar bapak sakit, bapak istri, bapak sakit. Kita bilang nggak apa-apa lah. Sebentar lagi kita balik ke Pati dari Jakarta setelah karantina. Dikabarin lagi sehari sebelum keluar, bapakku makin parah sakitnya. Kita bilang kepada dokternya, ini darurat, kita perlu segera pergi. Dia bilang nggak boleh, karena ini karantina. Kalau nggak aku yang disalahin. Dia bilang boleh tengah malam, Ustaz. Aku bilang ya udah, kita urus surat tengah malam, kita berangkat, kita keluar dari hotel, nanti langsung pulang ke rumah, dari rumah kita langsung pergi ke Pati. Kita sampai ke rumah sekitar jam 4. Mandi segala macam, setengah 6 kita udah keluar, istriku udah di depan, di mobil, di dalam. Pas aku keluar ngunci pintu, istriku nangis, bapaknya udah nggak ada. Dalam keadaan kita masih di Jakarta, kita harus pergi ke Pati. Di situ di perjalanan, yang namanya manusia, ini ujian ya. Kita udah bahas banyak tentang takdir. Istriku bilang, coba kalau dokternya datang lebih cepat. Andai dokternya lebih bagus, andai dia dirujuk ke rumah sakit yang lebih kompeten. Aku bilang diam. Kenapa? Ini andai yang gak boleh. Karena andaimu ini mempertanyakan takdirnya Allah. Ini gak bisa berubah. Maksudnya ini udah, it's done. Ini gak bisa berubah. Yang bisa kita lakukan adalah menarik harapan ke realitas. Ini realitasnya gak bisa gerak-gerak lagi nih. Tarik harapan ke realitas. Kecuali ada sesuatu yang masih bisa kita lakukan. Itu bukan takdir.
Contoh, pembangunan kolom pesantren itu dari awal sudah merencanakan maut. Jadi ketika dikatakan ini takdir Allah, aku nggak nerima. Karena Anda menyalahkan Allah atas kelalaian diri Anda. Anda udah merencanakan sebenarnya. Kenapa? Karena itu bukan takdir Allah. Yang tadi takdir Allah. Meninggal. Berarti satu kejadian, Mas, bisa jadi takdir bagi seseorang, bisa jadi pilihan bagi orang lain. Wow, itu sangat mind blowing. Tapi keyakinan Ustadz tadi itu keyakinan yang dipegang sama umumnya Ustadz nggak? Atau sayangnya ulama? enggak. Kalau ulama aku yakin ya. Tapi kalau Muslim sayangnya enggak. Karena gini, aku bilang diam jangan ngomong. Karena kenapa? Karena ini kan nggak bisa berubah. Karena Rasul juga melarang andai-andai yang nggak boleh kayak tadi. Andai begini segala macam. Nah, karena perkara nggak bisa diubah, ini udah takdir. Nah, maka ketika kita sudah takdir, kata Rasul apa? Terima, qanaah, terima. Ya Allah, ini datangnya dari Engkau. Maka ketika datangnya daripada aku beriman tentang apa yang Kau berikan pada aku yang nggak bisa aku pilih, yang realitasnya nggak bisa berubah. Contoh, hidungku segini itu takdir, Mas. Aku sipit itu takdir. Nah, ada orang nggak mau terima itu kan? Ada. Lalu kemudian mereka merasa ini adalah sesuatu yang jelek. Lahir di Indonesia. Kenapa harus lahir di Indonesia? Kenapa nggak lahir di Jepang aja? Komiknya lebih banyak dan segala macam misalnya. Tapi itu adalah takdir Allah. Nah, beriman pada takdir adalah beriman pada sesuatu yang Allah kasih yang nggak mungkin bisa kita ubah. Okay. Dengan kata lain, tidak ada takdir buruk. Yang ada, kita yang memaknai itu buruk. Masuk akal. Tapi takdir buruk nggak ada loh, Mas. Iya. Karena ketentuan Allah tuh semuanya baik. Makanya semua ketentuan Allah disikapi dengan dua. Kalau itu baik menurut kita, kita sebut alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihah. Dengan nikmat itu aku terus kemudian bersyukur pada Allah. Ketika menurut kita buruk, kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Sama. Makasih ya Allah ala kulli hal atas segala macam yang Kau kasih, apapun itu. Jadi menurut kita nggak ada takdir yang buruk, semuanya baik, tergantung penyikapan kita. Makanya takdir itu atau kejadian yang datang pada kita tuh kayak ujian, jawaban kita yang menentukan tuh jadi baik atau buruk. Berarti kesimpulannya adalah ini tuh sebenarnya membantu orang untuk making sense of things ya, Ustadz. Karena kalau dari yang saya tangkap, qada itu berarti sesuatu yang ditakdirkan kepada kita yang tidak bisa kita ubah. Betul. Ada yang dalam apa yang terjadi sama hidup kita, ada yang dalam kuasa kita, ada yang tidak dalam kuasa kita. Mantap. Yang dalam kuasa kita jangan disebut sebagai takdir. Benar. Dan jangan pernah kita nyerah di situ. Tapi kalau sudah tidak kuasa, kita serahkan. Itu namanya tawakal. Oke. Ya, inilah permasalahan Indonesia karena di bencana. Ini maaf gue ke politik sedikit ya. Dan memang kejadiannya mungkin masih akan dibahas sampai dengan episode ini tayang. Tapi betul. Dari pihak pemerintah selalu ada anggapan bahwa yang terjadi ini di luar kuasa gue, ini mah qadarullah gitu. Betul. Sementara dari sisi rakyat, lu udah diinformasiin sama BMKG. Betul. Lu tahu dampak pembalasan lingkungan gitu. Betul. Jadi sebenarnya ini bukan lu nggak bisa ngeles qadarullah, lu lagi di ranah ini, tapi ngambil pembelaan ini gitu. Betul. Yang boleh bilang gitu adalah korban yang terdampak. Betul, makanya tadi dikatakan. Betul. Untuk satu kejadian ada yang buat dia adalah takdir, ada yang bukan. Betul. Nah, ini dan kalau keren. Dan kalau kita masukin kepada permasalahan di awal tadi tentang permasalahan orang, coba kita lihat permasalahan di barat apa? Permasalahan di barat adalah merasa semuanya in control. Dan kalau dia gagal dia stres. Tapi tebak Mas, apa nggak ada masalah kalau dia berhasil? Ada. Dia gini nih. Kalau bukan karena gue. Betul. Kalau nggak karena gue nggak akan kejadian semua ini. Betul. Yang muncul adalah bukan justru rasa humble. Yang muncul rasa sombong. Betul. Yang muncul adalah rasa menguasai orang dan segala macam. Nah, Islam menihilkan semua itu. Kita lihat di permasalahan orang-orang barat ataupun semua orang merasa in control, ketika dia berhasil, dia merasa itu adalah semua karena dia. Ketika dia gagal, dia stres. Sebaliknya kalau ada orang yang kayak orang-orang timur yang semuanya disalahkan pada mistika, kalau dia berhasil, nggak akan berhasil sih karena dia nggak berbuat. Dan kalau dia gagal dia nyalain orang lain kan gitu kan ya. Karena dia nggak berbuat apa-apa kan gitu kan ya. Nah, Islam menyelesaikan permasalahan ini, maka Islam menyelesaikan kayak latihan panah. Manah itu menurut para ulama gini, menarik sampai ke ujung itu adalah sebuah amalmu dan engkau akan dihisab berdasarkan itu. Ketika engkau sudah melepas, maka ulama mengajarkan kalau kena, kata Rasulullah, ucapkan alhamdulillah. Ketika nggak kena, ucapkan alhamdulillah.
Kalau kena, pahalanya seperti memerdekakan budak. Kalau nggak kena, juga seperti memerdekakan budak. Kata Allah, itu sudah nggak ngaruh lagi. Yang penting kamu sudah berusaha. Hasil bukan urusan. Sederhana kan ya? Iya, tapi Susah penerapannya. dan karena ini Ustadz, faktor emosi nggak bisa lepas dari sebuah kejadian. Iya sih. Ya contoh kayak istriku kan. Oh iya, betul. Dan itu kejadian di masa Rasulullah. Ada seorang ibu kehilangan anaknya kalau nggak salah. Lalu kemudian dia biasalah nangis, berteriak dan segala macam. Dia nggak tahu Rasul di belakangnya. Lalu kemudian Rasul bilang, wahai ibu, sabar. Dia ngomong gini, sabar, bukan lu yang kena. Rasul pergi. Setelah Rasul pergi, terus kemudian ada temannya ngasih tau, tadi itu Rasulullah loh. Dia langsung nyesel, dia ke tempat Rasulullah lalu berkata, ya Rasulullah, aku bersabar. Kata Rasul, sesungguhnya ujian itu adalah pada pukulan yang pertama. Jadi jawabanmu yang pertama yang dihitung. Wow. Jadi memang harus latihan. Makanya sebenarnya gini, kayak kita fitness ya. Fitness kita tuh tidak akan efeknya pas kita lagi latihan. Efeknya pas kita nggak latihan. Pas kita nggak latihan kita jatuh. Yang rusak otot kita, bukan tulang kita. Tapi ya sama kayak sholat, sama kayak puasa dan segala macam. Itu latihan sebenarnya. Nah, kapan prakteknya? Ketika muncul kecelakaan non fisik. Latihan fisik berguna ketika kecelakaan fisik. Kecelakaan non fisik memerlukan latihan non fisik. Nah, itu adalah latihan non fisiknya. Menyerahkan semua pada Allah. Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan bertanya kenapa harus aku. Enggak, kita cuma berpikir aku dipilih karena aku bisa untuk melewati ini. Sesederhana itu. Maka orang punya satu sikap mental yang berbeda. Sehingga ketika apapun kejadiannya, dia berhasil, dia tidak menepuk dada, dia gagal. Dia tidak menyalahkan dirinya sendiri. Karena dia punya ukuran. Tahu nggak Ustadz, pencerahan apa yang juga baru saja saya dapatkan? Ingat nggak Ustadz waktu di Mensreya saya